Berat. Aturan 251 KUHD itu seolah-olah si tertanggung ditempatkan pada posisi yang Rugi, lemah. lemah, betul. Ya. Padahal banyak sekali, Pak. Kita ini ada azas-azas atau prinsip-prinsip asuransi yang namanya contohnya kontra favorable rule ya. Oke. Kalau di Indonesia itu berlaku juga secara baik secara KUH perdata maupun KUH pidana. Pidana. Semangat pagi rekan asuransi, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pada hari ini kita ketemu dalam satu acara, satu konsep acara yaitu Insurance Smart Talk. Ya. Insurance Smart Talk ini merupakan satu acara podcast yang digagas oleh Dewan Asuransi Indonesia. Bersama saya, Yuda Wirawan, selaku Ketua Bidang Komunikasi dan Publikasi Dewan Asuransi Indonesia. Acara ini diharapkan akan menjadi bagian dalam meningkatkan literasi serta inklusi asuransi di Indonesia. Dan tentunya acara ini diharapkan menjadi bagian dari arahan industri asuransi untuk menghadapi beberapa tantangan ke depan yang semakin kompleks. Strategic, management, assurance, risk, and transformations akan merupakan key talking points yang dibahas dan diharapkan memberikan perspektif bagi masyarakat luas pada umumnya, serta industri pada khususnya dengan harapan industri asuransi dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan banyak sekali menghadirkan praktisi, pengatur regulasi, akademisi, ahli asuransi, hingga pelaku industri untuk bersama-sama kita berkolaborasi demi membangun industri asuransi yang kuat, sehat, dan pastinya berkesinambungan. Nah, pada diskusi perdana dan kebetulan hari ini merupakan diskusi perdana dalam podcast Insurance Smart Talk hari ini, kita akan membahas mengenai satu aspek yaitu assurance atau jaminan atau kepastian yang berhubungan erat dengan apa? Dengan penerapan hukum atau tinjauan hukum yang ada di Indonesia yang pastinya bisa berdampak kepada industri dan juga berdampak kepada perlindungan konsumen di Indonesia. Spesifik, kita hari ini akan membahas mengenai KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 251. Kenapa kita akan membawakan tema ini? Karena ini merupakan satu topik yang sedang hangat atau hot topic, di mana sedang ada pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal ini, terkait Pasal 251 KUHD, yang menjadi dasar kontrak asuransi yang ada di Indonesia. Apa saja sih implikasi besarnya? Gimana hal ini bisa mempengaruhi hubungan antara industri asuransi dan juga perlindungan konsumen? Dan bagaimana dampaknya terhadap aplikasi perlindungan hukum dan pihak mana sajakah yang terkait dalam hal ini? Untuk itu pada hari ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, pada hari ini. Ya, saya perkenalkan yaitu Bapak Nugraha Budi Santoso. Semangat pagi Pak Nugraha. Semangat Mas pagi. Yuda. Mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai Pak Nugraha Budi Santoso ini. Pak Nugraha ini adalah seorang advokat. Ya, seorang advokat. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur NBS Law Firm Nugraha Budi SSH dan rekan. Dan beliau mulai karirnya sebagai Marine Engineer ya. Nugraha ini merupakan anggota PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Dan juga di Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance memegang sertifikasi CIP ANZIF. Betul ya Pak? Benar. Oke, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Nugraha selaku narasumber kita nih. Karena mungkin saya orang awam Pak Nugraha ya. Baik. Nah, ini orang awam ini karena kita spesifik diskusi mengenai pasal yang juga sangat spesifik yaitu KUHD 251 gitu ya. Kira-kira mungkin kalau kita ngomongin secara gambaran besar dulu Pak Nugraha. Apa sih Pak KUHD? Kita sering dengar KUHP, KUHPER. Ya. Ini ada KUHD. Ya. Ini kan quite buat kami mungkin yang orang-orang awam tidak begitu familiar Pak. Dan apa saja secara gambar umum yang diatur di KUHD ini Pak Nugraha? Mas Yuda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi. Ya, pagi ya. Jadi Mas Yuda, asuransi atau perasuransi di Indonesia itu banyak menggunakan
aturan-aturan ya. Oke. Utamanya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 terkait dengan perasuransian. Selain daripada itu juga masih banyak aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku yang tadi disebutkan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD itu di Indonesia sudah 117 tahun yang lalu. 117 tahun yang lalu. Iya. Oke. Nah, kenapa masih menggunakan itu? Ternyata sumber-sumber hukum untuk perasuransian itu juga masih menggunakan KUHD begitu, Mas Yuda. Karena apa? KUHD itu meskipun sudah sekian ratus tahun ya, tetapi masih relevan dengan perundang-undangan atau produk-produk yang digunakan atau produk-produk asuransi yang saat ini dijual. Jadi sebenarnya KUHD ini masih relevan, Mas Yuda. Selain dari tadi ada KUH Perdata, juga ada Undang-Undang Perasuransian, juga ada POJK yang mengatur ya, yang saat ini POJK-nya terus berkembang. Terus berkembang, Ya, betul. terus berkembang ya. Dan industri asuransi saat ini saya rasa perkembangannya cukup baik. Oke. Tentunya dengan aturan-aturan yang terus diperbaiki oleh otoritas jasa keuangan, ya tentunya ini akan menseimbangkan ya. Kekhawatiran teman-teman yang mengajukan gugatan pasal 251 KUHD itu adalah kekhawatiran ketidakseimbangan antara penanggung dan tertanggung. Oke. Padahal semuanya diatur bahwa para pihak harus melakukan satu pengungkapan fakta. Pengungkapan fakta material itu dilakukan tidak hanya pada tertanggung, tapi juga harus pada penanggung. Dia harus menjelaskan. Ya. Aturan POJK juga menjelaskan bahwa penanggung harus menjelaskan pada tertanggung produk yang dijualnya. Nah, tentunya juga si tertanggung atas objek pertanggungan yang dimilikinya atau dirinya sendiri kalau asuransi jiwa, maka harus ada namanya duty of disclosure. Oke. Nah, keseimbangan inilah seharusnya yang saat ini harus dipatuhi para pihak agar suatu perikatan atau perjanjian asuransi itu saling menguntungkan akhirnya, tidak saling membebankan gitu, Mas Yuda. Kira-kira begitu. Karena kedua belah pihak tetap harus yang tadi dibilang duty of disclosure ya. Duty of disclosure. Baik dari si pihak tertanggung maupun dari sisi pihak penanggung ya, dari pihak perusahaan asuransi. Dan sehingga walaupun kita bilang tadi Pak Nugraha sudah menjelaskan dengan detail undang-undang ini sudah cukup lama, Ya, jadi dibilang cukup lama. 117 tahun yang lalu, namun demikian masih tetap relevan karena ada aturan-aturan yang lain yang bisa menghubungkan itu menjadi satu bentuk gitu ya. Tadi dibilang mungkin ada POJK, ada aturan-aturan yang lain, kemudian juga ada Undang-Undang Asuransi 40 tahun 2014, sehingga itu masih tetap menjadi satu rangkaian yang berkesinambungan begitu mungkin, Pak Nugraha. Jadi aturan asuransi itu tidak hanya satu. Ya. Mereka menggunakan tadi KUHD, menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, menggunakan KUH Perdata. Ya. Semuanya dikompilasi, ya, masih berlaku dan sejalan gitu ya. Tentunya demi kebaikan industri asuransi itu sendiri. Harus melindungi tertanggung, juga harus melindungi penanggung, Pak. Kalau perlindungan ini hanya satu pihak, tentu tidak adil. Di para pihak, baik tertanggung maupun penanggung, diberikan perlindungan terhadap perikatan ya, atau kesepakatan atau perjanjian asuransi ini. Itu, kira-kira. Sehingga kedua belah pihak saling keterikatan atas apapun yang diperjanjikan dalam perjanjian itu ya, perjanjian asuransi lah kita sebutkan. Betul, ya. Pada saat kita membeli produk pun itu kan merupakan satu perjanjian atau merupakan satu ikatan baik dari sisi tertanggung maupun sisi penanggung di masing-masing hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, begitu ya. Betul. Begitu, Pak Nugraha ya. Oke, baik. Nah ini menarik kalau misalkan kita tadi di dalam latar belakang yang sudah saya jelaskan, yaitu lebih specifically mengenai KUHD pasal 251. Yaitu terkait dengan tanggung jawab direktur perusahaan asuransi. Ada tanggung jawab direktur perusahaan asuransi. Apakah itu salah konteksnya atau bagaimana? Konteksnya keliru, Pak. Jadi pasal 251 mungkin kita bacakan biar tidak keliru ya. Siap. Jadi pasal 251 KUHD yang saat ini sedang dimohonkan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi ya, adalah semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikat baik, yang sifatnya demikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama. Bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua itu, membuat pertanggungan ini batal.
atau pertanggungan itu batal. Jadi konsep dari pasal 251 ini sebenarnya para pihak, kalau di pasal 251 itu khusus untuk pengungkapan fakta oleh tertanggung. Jadi tertanggung karena dia yang memiliki objeknya atau dia yang mengerti atas dirinya sendiri, maka kewajiban dari tertanggung itu dituangkanlah dalam pasal 251. 251 menyatakan bahwa tertanggung memiliki kewajiban untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya, Pak. Jadi pemberitahuan tertanggung terhadap dirinya sendiri atau objek yang akan dipertanggungkan itu, ketika dia tidak jujur, maka dan diketahui oleh penanggung, perjanjian ini menjadi batal. Kenapa terjadi demikian? Ini kenapa konsep itu dibuat? Karena perjanjian adalah asuransi ini kan mengikatkan diri ya kepada tertanggung. Begitu terikat, maka risiko ada di perusahaan asuransi. Bagaimana kalau kita tidak ada pasal 251? Maka yang terjadi adalah tertanggung boleh melakukan apa saja. Dia boleh berbohong, dia boleh tidak jujur, dia boleh tidak mengungkapkan fakta. Kemudian asuransi harus menanggung. Maka risiko yang terjadi adalah risiko kepada penanggung yang demikian tinggi. Karena apa? Perjanjian asuransi itu kan hanya pembayaran premi yang tidak terlalu besar, tapi menanggung yang demikian besar. Exposure yang cukup besar. Ketika itu tidak dijagai antara tertanggung dan penanggung ketika melakukan perikatan, maka timbulnya adalah risiko yang sangat signifikan terhadap industri perasuransian. Atau kita sering dengar kata-kata abusive. Ya, maka tertanggung, contohnya saya sudah sakit jantung, umpamanya jangan ya, umpamanya. Terus saya tidak mengungkapkan fakta kepada Mas Yuda. Kemudian baru masuk 1 minggu, membayar premi mungkin 10 juta, dengan uang pertanggungan mungkin 1 miliar, maka asuransi akan mengganti kerugian 1 miliar karena tidak mengungkapkan fakta. Tetapi kalau penanggung tahu atas diri kita atau objek yang tadi diri kita sudah sakit, maka penanggung boleh membatalkan polisnya. Karena ketidakjujuran atau tidak jadi perjanjian gitu. Iya, bisa dibatalkan. Bagaimana implikasinya kalau tidak bisa dibatalkan? Jadi kalau sudah terikat dan tidak bisa dibatalkan, maka penanggung akan mengalami suatu risiko yang luar biasa. Semua orang yang sakit, yang sudah mungkin kritis, maka masuk asuransi, lalu klaim. Maka inilah bukan menjadi satu prinsip asuransi karena suatu ketidakpastian. Asuransi itu adalah akan menanggung atau mengganti kerugian dengan pembayaran premi atas sesuatu yang tidak pasti. Atau evenement ya. Ketika terjadi evenement, karena tidak pasti, maka penanggung akan mengganti kerugian. Tetapi hal yang pasti bisa diasuransikan atau tidak? Tentu tidak. Itu kira-kira konsepnya. Dalam artian adalah dia sudah pasti sakit gitu ya. Nah, itu dia sudah, betul kan. Bukan kepastian. Itu sudah pasti. Kepastian. Makanya ini yang mungkin yang sering terjadinya kalau kita lihat di dalam kondisi yang berlangsung di industri sekarang ini yang dinamakan sebagai claim dispute. Seperti itu ya kira-kira. Apakah hal itu juga bisa dimasukkan ke dalam konteks seperti itu, Pak Nugraha? Ya. Selama saya menjadi satu praktisi ya di industri perasuransian, kemudian menjadi advokat yang juga bergerak di bidang industri asuransi, Pak. Sebenarnya konsep-konsep yang diberlakukan atau prinsip-prinsip tadi ada utmost good faith ya. Utmost good faith. Utmost good faith adalah satu itikat yang terbaik gitu. Para pihak loh. Bukan hanya tertanggung, tapi penanggung juga. Kalau penanggung tidak memiliki itikat yang terbaik atau tertanggung tidak memiliki itikat yang terbaik, maka sebenarnya dia akan melanggar prinsip-prinsip asuransi itu. Dan prinsip asuransi utmost good faith itu tidak hanya diatur dalam undang-undang kita, Pak. Itu juga ada aturan-aturan di luar negeri secara universal ya, itu berlaku secara internasional. Contohnya tadi Marine Insurance Act ya 1906 juga mengatur mengenai prima fide atau utmost good faith dalam atau itikat yang terbaik tadi. Maka para pihak harus memiliki itikat baik. Kapalnya udah bocor ataunya terus berlayar gitu kan? Ya kan seperti itu. Kalau tidak diatur mengenai itikat baik, kejujuran pada tertanggung, maka risiko itu akan ada di penanggung yang cukup besar. Maka sebenarnya pemerintah ingin melindungi kedua-duanya, Pak. Perlindungan terhadap konsumen juga kepada si pelaku usaha. Jadi ini tetap melindungi konsumen terhadap suatu hal yang tidak pasti. Dan ini melindungi suatu hal yang risiko-risiko yang terjadi tadi. Kalau udah pasti ya nggak bisa diasuransikan tadi. Udah pasti
ya ada vonis gitu kan tiba-tiba ya mohon maaf ya kita hubungan lagi dengan penyakit gitu ya dia sudah divonis mungkin akan meninggal dunia kan ada seperti itu betul. tidak mengungkapkan dan baru dia berasuransi itu satu hal yang mungkin tidak bisa kita siap Pak. Pak Nugraha kalau kita ini kan cukup menarik ya Pak ya tadi dibilang bahwa banyak undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun di internasional itu merupakan produk tanda kutip kolonial atau produk lama lah gitu istilahnya. Nah kira-kira ini sejarahnya tuh dalam aplikasinya tuh seperti apa sih Pak kok siapakah dulu penggagas kalau kita ngomongin penggagas dan tiba-tiba sampai sekarang masih tetap berlaku dan pun berlaku internasional. Nah itu mungkin kita ngomongin sedikit sejarah ya Pak. Kita belajar lah sekalian Pak. Ini satu kita sebagai orang awam yang belum begitu tahu tuh Pak. Sebenarnya Pak Mas Yuda, asuransi itu dimulai dari ngopi juga. Makanya ngopi itu. Dari ngopi? Ngopi Pak. Jadi dulu di Sungai Thames ya, abad ke-12 ya waktu itu ya. Disitulah mulai asuransi itu timbul. Sebenarnya waktu itu belum asuransi. Jadi para pemilik kapal berkumpul di kedai kopi gitu ya. Kedai kopi yang saat ini menjadi Lloyd ya. Lloyd ya, menjadi Lloyd. Itu timbulnya dari situ. Jadi kita ngopi-ngopi di pinggir Sungai Thames di Inggris. Ya. Sungai Thames itu banyak digunakan sebagai apa namanya tuh merek-merek. Ada merek dulu ada truk namanya Thames yang sangat populer di Indonesia juga. Bapak saya punya dulu. Truk namanya Thames ya. Itulah sebenarnya asuransi itu muncul ketika ngopi kan. Sama seperti ini kita ngopi lalu saling menanggung. Berarti penting ya minum kopi ya. Minum kopi penting. Penting. Pas ngopi. Bisnis belajar kopi ya. Kopi ya betul. Siap. Timbullah di situ para pemilik kapal dan pemilik barang tadi saling menanggung tuh. Para pemilik kapal, ayo nanti kalau kapal saya selamat maka preminya tidak dikembalikan. Karena saling menanggung ya. Kemudian kalau tenggelam, kita saling menanggung bersama-sama. Itulah timbulnya asuransi. Maka sebetulnya konsep saling tolong-menolong jadi sebenarnya. Iya, tolong-menolong waktu itu Pak. Maka kalau saat ini timbul seperti ini, harusnya kembali kepada masa lalu. Konsepnya saling menolong. Maka sebenarnya itikat baik tadi penting Pak. Kalau kita akan mengasuransikan, ya ditunjukkan Pak, kapal saya umurnya sekian. Ya, lalu kelasnya apa. Kalau itu tidak dinyatakan, kemudian terjadi satu peristiwa dan ternyata duty of disclosure tadi tidak dipenuhi, maka asuransi akan menolak klaimnya. Kan gitu ya? Betul. Karena risiko-risiko itu, berbagai macam risiko itu juga karena adalah dari suatu kondisi dari objek pertanggungannya. Kalau kita tidak melakukan suatu disclosure, maka asuransi juga dia tidak bisa menentukan rate-nya contohnya. Berapa preminya kalau dengan kondisi kapal yang sudah tua atau yang masih muda tentu berbeda. Karena risikonya juga akan berbeda kan. Ya, seperti kita lihat asuransi kendaraan lah. Tiba-tiba ini mobilnya mobil lama, kemudian tiba-tiba sudah banyak lecet-lecet, terus tiba-tiba dia mencoba mengklaim atas lecet yang sudah terjadi di masa yang lalu gitu ya. Hal itu juga bisa dimasuk ke dalam sebagai salah satu contoh begitu, Pak Nugraha. Ya, selama ini begini Pak, asuransi itu kan banyakkan juga yang populer itu jeleknya. Betul, nah ini sangat menarik nih. Populer itu jeleknya Pak. Kalau orang ditolak klaimnya itu selalu menjadi perbincangan. Satu bicara yang bombastis gitu ya. Yang bombastis. Saya bekerja di industri asuransi itu sudah sekian puluh tahun ya Pak. Nah, sebenarnya kalau kita bicara satu klaimnya ditolak, mungkin 1.000 yang sudah dibayar. Yang 1.000 itu diam-diam saja. Tapi yang satu yang ditolak ini menjadi ramai. Nah, padahal penolakan itu kita lihat secara komprehensif. Apa sih alasan penolakannya, benar atau tidak? Nah, apakah penanggung yang salah? Atau mungkin tertanggung tidak duty of disclosure tadi, Mas Yuda. Itulah sebenarnya kita harus melihat tidak boleh parsial. Kita harus melihat secara komprehensif apa yang terjadi. Gitu. Jadi mungkin salah satu underlying dari Pak Nugraha tadi pun karena ini adalah perlindungan terhadap perusahaan asuransi dan juga perlindungan terhadap konsumen. Yang pertama perusahaan asuransi dan kedua-duanya harus memiliki konsep dasarnya sama yaitu utmost good faith ya bahwa si tertanggung pun harus mengerti mengenai produk yang dia beli. Betul kan ya Pak? Kira-kira apa yang bisa dipertanggungkan, apa yang tidak bisa dipertanggungkan karena ini juga sangat berimbas. Mungkin inilah salah satu dasar terhadap proses judicial review ini karena menganggap seakan-akan dia menjadi korban. Korban. Betul ya?
si tertanggung ini tuh menjadi korban. Padahal sebetulnya dia harus mengerti mengenai konsep si asuransi itu sendiri mungkin dari awal. Ya. Termasuk dari sisi produk-produk yang dia beli. Mungkin itu salah satu yang critical point Pak Nugraha. Gimana menurut Ya, Pak Nugraha? aturan 251 KUHD itu seolah-olah si tertanggung ditempatkan pada posisi yang Rugi. lemah. Lemah, betul. Ya. Padahal banyak sekali, Pak. Kita ini ada azas-azas atau prinsip-prinsip asuransi yang namanya contohnya kontra favorable rule. Ya. Oke. Kalau di Indonesia itu berlaku juga baik secara KUH perdata maupun KUH pidana. Pidana. Contoh kalau Mas Yuda ya, disangkakan menjadi orang yang bersalah, Ya. lalu disidik di kepolisian, didakwa di kejaksaan, lalu disidangkan. Mas Yuda harus dianggap orang yang belum bersalah Ya. atau tidak bersalah ya. Dan kemudian kalau polisi, jaksa dan hakim tidak bisa membuktikan ya atau ragu-ragu, maka Mas Yuda itu harus dibebaskan. Nah, ini juga terjadi kepada prinsip asuransi itu sendiri. Kalau penanggung tidak bisa membuktikan atau ragu-ragu atas apa yang akan dibayar klaimnya, maka keuntungan diberikan kepada tertanggung. Sudah di sedemikian rupa, karena si tertanggung adalah pihak yang tidak mengerti atau dianggap tidak mengerti atas kontrak yang dibelinya. Maka kalau terjadi satu keraguan-raguan terhadap polis asuransinya, maka keuntungan yang diberikan kepada tertanggung. Coba. Sebenarnya itulah yang juga harus kita sampaikan. Tertanggung tidak semata-mata menjadi pihak yang selalu dirugikan. Di dalam konsep tadi, di dalam prinsip-prinsip asuransi, undang-undang kita, KUH perdata, KUH pidana, diberikan ruang bahwa bila terjadi keraguan, maka tertanggung akan diberikan satu keistimewaan, harus keuntungan diberikan kepada pihak tertanggung. Makanya yang saya tahu juga bahwa contohnya seperti di asuransi jiwa, pemegang polis ya atau tertanggung itu memiliki waktu sekitar 14 hari untuk mempelajari polis. Betul. Salah satunya di situ ya. Ya apakah dia sudah sesuai? Karena ini kan balik lagi kalau kita melihat ini berarti sedikit mendasar. KUHD 251 ini adalah spesifik, tapi kalau kita melihat terhadap hubungan antara kedua belah pihak yang saling terikat dalam satu perjanjian, berarti mereka sudah harus mengerti dong Pak ya mengenai satu isi dan lainnya. Sehingga kalau sudah terikat, maka itu sudah merupakan satu ikatan. Nah, apakah jika itu sudah terikat itu juga si pasal 251 ini bisa hilang sedemikian rupa? Karena kan kita lihat tadi Pak Nugraha bilang bahwa yang namanya hukum itu kan berjenjang. Ada bisa dilihat dari sisi KUHP, pidana, dari sisi perdata, sekarang dari sisi hukum dagang. Nah, bagaimana Pak Nugraha melihat? Ini kan kadang-kadang suka melihat tumpang tindih. Tumpang tindih. Betul. Iya, sebenarnya tidak seperti itu ya. Saling melengkapi sebenarnya. Ada Undang-Undang Nomor 40 tadi 2014, ada KUHD, ada KUH perdata. Semuanya saling melengkapi terkait dengan peraturan perasuransian itu sendiri. Ya. Contohnya pasal KUH perdata pasal 1320 itu relevan juga. Itu kan mengenai perikatan juga. Ya, sepakat cakap mengenai hal tertentu, ya kemudian harus sesuatu yang halal. Kalau perjanjian itu dibuat dengan itikat buruk tadi, kan juga batal, Pak. Kan batal dengan sendirinya. Nah, sebenarnya relevan juga. Dan itikat baik juga pada KUH perdata diatur juga 1338 kan. Ya, di situ. Ini belajar hukum. Iya. Kalau dicatat ya. Perikatan. 1338 pasal KUH perdata tadi ya. Iya. Di situ juga diatur, Pak, bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan itikat baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kalau tertanggung, contoh ya, ini bukan selalu menyalahkan tertanggung, bukan. Ketika tertanggung tidak memiliki itikat baik, di KUH perdata kita juga batal tadi kan. Harus dilakukan dengan itikat baik. Apalagi penanggungnya sudah ingin menolak klaim dari awal. Itu semuanya jadi batal, Pak. Jadi memang produk undang-undang yang berlaku dimanapun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, itu sudah pasti dalam rangka melakukan perlindungan baik dari kedua belah pihak yang terikat dalam satu perjanjian. Ya. Baik kalau dalam hal ini asuransi, apakah itu dari pihak penanggung maupun tertanggung. Kita balik lagi spesifik ke pasal 251, Pak Nugraha. Mungkin kita bisa elaborasi sedikit. Kalau tiba-tiba nih, pasal 251 ini betul-betul satu praktek ya atau satu akhirnya dihapuskan. Kira-kira apa dampaknya? Baik kedua belah pihak, baik si penanggung maupun si tertanggung. Yang tadi saya bilang bahwa penanggung diatur.
tertanggung juga diatur. Salah satu aturan untuk tertanggung adalah pasal 251. Oke. Kalau tadi penanggung sudah ya, ada kontra per parentum Yes, rule. betul. Itu ada keraguan-raguan, keuntungan diberikan kepada tertanggung. KUA Perdata kita juga begitu. KUA Pidana juga kita begitu kan. Kalau seseorang yang disangkakan bersalah, Ya. ya, kemudian ada keraguan-raguan hakim, ada keraguan polisi atau jaksa, maka tidak boleh orang itu dihukum, Pak, harus dilepaskan. Karena lebih baik melepaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah. Konsep di Indonesia seperti itu. Oke. Ini kan relevan juga ya. Maka kalau dihapus pasal 251, maka kewajiban tertanggung tidak ada lagi. Untuk yang utmost good Utmost faith, good faith-nya. untuk menginformasikan mengenai apa yang terjadi sebenarnya, Ya. sehingga ini bisa terjadi, ya bisa kasarnya adalah industri ini Akan menjadi apa, Pak? Pihak tertanggung tidak ada kewajiban lagi menyampaikan fakta material, menyampaikan kebenaran, mengungkapkan fakta. Mengungkapkan Sementara penanggung harus melakukan suatu tadi. Duties Sudah, of- ya, ya, duty of disclosure-nya duties ada. of disclosure-nya Di ada. POJK kita, kalau penanggung tidak melakukan satu menjelaskan isi polisnya, kena juga, Pak, pelanggaran, Pak, terhadap POJK. Oke. Maka itu sebenarnya kita harus melihat secara komprehensif ya. Komprehensif. Kalau hanya dilihat dari pasal 251, kelihatannya seolah-olah tertanggung ini menjadi lemah. Padahal sebenarnya tidak, Pak. Bapak bisa melihat kalau lihat statistik di pengadilan, mana yang lebih diuntungkan? Tertanggung. Bang. Tertanggung selalu menang, di Menang. pengadilan. Ya kan? Karena dari sisi hakim tentu juga melihat orang yang lemah. Si tertanggung ini kan dianggap orang yang lemah, Pak. Padahal ada juga tanda kutip oknum-oknum Ya. penanggung yang atau tertanggung yang melakukan satu hal yang tidak benar atau yang tanda kutip nakal, Memanfaatkan lah. memanfaatkan keadaan. Oke, memanfaatkan. Maka aturan-aturan ini kan secara komprehensif harus dilakukan dengan baik, Pak. Oke. Kalau salah satu dihilangkan, Ya. maka kewajiban yang penanggungnya menjadi risikonya menjadi besar sekali. Kira-kira Pak Nugraha, balik lagi ya. Saya sangat tertarik sekali dan menarik sekali bahwa produk undang-undang yang berlaku di internasional dan juga di Indonesia ini merupakan produk yang sudah cukup lama gitu ya. Dan pastinya sering sekali yang kita lihat baik itu didiskusikan di dalam apa namanya House of Representative atau DPR gitu ya, mengenai wah ini harus dilakukan review, harus dirubah. Nah, bagaimana kita memastikan sebagai seorang awam ataupun mungkin sebagai seorang praktisi atau mungkin regulasi gitu melihat bahwa regulasi-regulasi atau undang-undang yang ada saat ini masih akan terus bisa relevan. Nah, kira-kira apa tuh yang pertama adalah apakah masih relevan? Jika masih relevan, bagaimana menghadapi 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang? Apakah ini suatu hal yang mungkin akan terus direview? Ataukah justru dibuat penguatan undang-undang di bawahnya? Nah, ini coba silakan. Kita melihat tadi kalau di Inggris atau secara internasional ada Marine Insurance Act 1906. Itu juga sudah dilakukan suatu perubahan di Insurance Act 2015 ya. Maka sebenarnya undang-undang atau aturan-aturan yang berlaku di industri kan dinamis juga, Pak. Meskipun ada aturan-aturan yang tetap dipertahankan sejak 117 tahun yang lalu. Karena apa? Masih relevan gitu. Kalau tidak relevan tentunya sudah akan di judicial review pada masa-masa yang lalu ya. 251 direview baru sekarang. Ya. Sudah 117 tahun baru dilakukan judicial review. Apakah itu akan berhasil? Ya, nanti dipersilahkan diuji kan, Pak. Apakah nanti hakim konstitusi akan mendengarkan para pihak ya atau pihak-pihak terkait untuk mengajukan dalilnya kan gitu. Siapa yang mendalilkan, siapa yang mengajukan gugatan dia harus mendalilkan. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Konsepnya begitu. Maka para pihak terkait baik dari pihak pemohon maupun termohon ya harus membuktikan, Pak. Karena kalau kita hanya menyampaikan hal-hal yang tadi khususnya pasal 251 tanpa diikuti dengan pasal-pasal yang lain, itu menjadi seolah-olah benar gitu. Maka kewajiban kita di industri khususnya teman-teman di industri harus melakukan satu edukasi juga kepada masyarakat. Tidak benar loh itu seolah-olah melemahkan kepada tertanggung. Juga ada pasal-pasal yang lain yang membela tertanggung juga. Kan gitu ya, Pak ya? Betul, atau tadi dibilang lihat kitab-kitab undang yang lain atau gitu. lihat aturan-aturan yang lain yang tercantum dalam POJK kah, tercantum dalam undang-undang asuransi kah, tercantum dalam itu, jadinya memang harus dalam satu kesatuan yang utuh. Tapi kalau saya orang awam kan nggak tahu, Pak Nugraha. Ya memang, Pak. Maka pentinglah DAI melakukan satu
edukasi, Oke. literasi kepada masyarakat agar industri kita ini menjadi lebih baik, Pak. Jangan seolah-olah itu industri kita jelek terus gitu. Betul. Itu yang harus kita perbaiki ya. Masyarakat banyak yang nggak terlindungi, banyak Pak. Yang tidak terlindungi mungkin hal yang kecil. Presentasinya mungkin dengan klaim yang dibayarkan, dengan yang ditolak itu kan tidak signifikan sebenarnya. Tetapi ya itu kalau bad news is good news kan. Ya. Ya, itu yang harus kita coba kita jelaskan ya. Ya, kadang-kadang memang kita kalau kita diskusi di industri ya itu satu hal yang buruk itu seakan-akan itu menjadi presiden yang sangat buruk seluruhnya. Padahal itu tidak menjadi presiden yang buruk. Ini yang mungkin kalau ya saya bisa underlying balik lagi Pak Nugraha bahwa karena konsepnya adalah utmost good faith gitu ya Pak ya, bahwa kedua belah pihak baik dari sisi si tertanggung itu betul-betul harus mendisclose. Ya, dia harus menyatakan mengenai kondisi dia seperti apa sehingga kita terjadilah istilahnya mutualisme. Ya, namanya perjanjian kan nggak mungkin mau diuntungkan sebelah pihak kayak yang namanya tertanggung pun nggak bisa dia mau untung sendiri juga. Yang namanya penanggung pun nggak bisa mungkin mau untung sendiri juga. Jadi betul-betul harus sama-sama saling karena balik lagi kalau kita tadi Pak Nugraha menjelaskan mengenai pertama kali di Thames itu kan sebetulnya konsep asuransi tolong menolong. Tolong menolong antara si pemilik kapal gitu ya Pak. Pemilik kapal yuk kalau misalkan kita berlayar kalau ada sesuatu ya ini ada satu nilai exposure yang bisa ditanggung bersama gitu ya. Oke, sangat-sangat menarik. Nah inilah balik lagi mungkin kalau untuk masyarakat umum yang paling penting sekali ya dalam konsep ini adalah kita tidak spesifik atau secara khusus menghubungkan dengan KUHD 251 adalah pentingnya mengerti mengenai produk asuransi yang dibeli. Apa saja yang menjadi haknya mereka untuk di-cover. Namun demikian, setelah hal itu tersebut terjadi, yang diharapkan adalah bahwa ada duties of disclosure. Dalam konsep utmost good faith ini, konsumen memberikan betul-betul menerangkan kondisi yang sebenarnya terhadap kondisinya dia. Nah, ini yang tadi sedikit menarik. Kita balik lagi ke pasal 251. Ya, kira-kira ini kan kita menghubungkan konsep ini terhadap perlindungan konsumen. Dalam konsep ini, yang tadi dibilang oleh Pak Nugraha sendiri, merasa dirugikan kan. Seakan-akan, wah ini rugi dong, saya ini orang yang sangat dirugikan terhadap hal ini, terus perlindungan konsumennya di mana? Nah, apa yang bisa kita pastikan juga bahwa teman-teman semua tidak usah khawatir bahwa perlindungan konsumen sudah diatur oleh sesuatu hal yang sangat komprehensif. Mungkin bisa dijelaskan Pak Nugraha. Ya, begini Pak. Ketika penanggung mau melakukan satu cover atau jaminan terhadap objek pertanggungan atau tertanggung melakukan memohon satu asuransi atau bisa melalui SPPA gitu ya. Kan harus diisi kan Pak. Harus diisi. Rumah lah kebakaran misalkan. Rumah ya. Kan harus disampaikan bagaimana kondisi rumahnya ya kan. Kemudian apakah ada pemadam kebakarannya contohnya ya. Bagaimana jaraknya, terus materialnya yang digunakan apa, ya. Nah itu kan sebenarnya harus diungkapkan, Pak. Kalau dia tidak mengungkapkan, contohnya disyaratkan oleh asuransi harus ada fire protection atau fire extinguisher atau pemadam kebakarannya atau seperti apa. Kalau itu dilanggar, bagaimana konsep asuransi tadi kan? Tentunya menjadi breach of warranty. Ya, kontraknya kan menjadi batal ya. Karena disyaratkan harus ada pemadam kebakaran, ternyata tidak disediakan. Lalu terbakar, ya kan? Nah itu yang harus diungkapkan Pak, karena si penanggung kan tidak tahu rumah seseorang itu, kan tidak harus mengerti seluruhnya, karena ada juga yang tersembunyi, betul ya? Yang di dalam plafon isinya apa tidak tahu, yang di dalam kamar mungkin yang tidak bisa disurvei, yang tidak bisa dilihat, itu kan menjadi sesuatu yang harus diungkap Pak. Ya, apakah dulu pernah kebakaran, ya kan? Dan itu juga harus diungkapkan karena itu menjadi risk ya. Iya, menjadi pertimbangan asuransi apakah akan bersedia mengcover atau menjamin atau tidak. Nah, ketika itu sudah dijamin, maka risikonya beralih kepada penanggung ya. Nah, kalau terjadi satu penyembunyian fakta, kan asuransi tidak tahu, Pak. Ya, kemudian terjadi suatu risiko, oh ternyata dulu tidak disampaikan. Tadi pasal 251 inilah yang melindungi penanggung sebenarnya Pak. Ketika si tertanggung tidak mengungkapkan fakta yang sesungguhnya, terjadi suatu peristiwa, maka asuransi tidak bisa menanggung. Jadi
bisa merugikan juga bagi si konsumennya. Konsumennya rugi, Pak. Gitu. Oke. Maka tugasnya adalah dua belah pihak. Dia harus menyampaikan faktanya. Ya kan, fakta seluruhnya diungkapkan, kalau bisa tertulis gitu ya, tertulis. Lalu ketika terjadi suatu peristiwa atau penanggung tahu selama perjanjian itu berlangsung, maka bisa dibatalkan. Oke. Gitu. Tapi kan kalau tidak tahu bagaimana? Oke. Ya, maka tugasnya itu menjadi berat. Yang mengerti kondisi objek pertanggungan adalah kita sendiri kan, Pak. Ya, betul, Tertanggung betul. sendiri. Tidak mungkin asuransi bisa mengetahui seluruhnya kan. Iya. Apalagi contoh kapal sedang berlayar. Apakah harus disurvei? Kalau memang diperlukan survei, tetapi survei itu kan bukan menjadi satu hal yang mutlak ya. Disclosure yang paling penting Disclosure, itu. ya. Ada kelas kapalnya apa Ya. contohnya ya. Kalau kapal itu sudah dikelaskan dengan PKI contohnya, oh umurnya baru 5 tahun. Terus si buildernya siapa? Kan bisa dianalisa secara underwriting ya. Ya, Oh ternyata kalau kapal seperti ini dengan si buildernya contohnya dari Jepang atau dari Jerman atau dari PAL ya, di Surabaya ada Ya. PT PAL yang PT sudah PAL. cukup Ya. komprehensif Ya. juga dan pembangunan juga sangat bagus kan. Kalau produksi PT PAL lalu dikelaskan PKI baru 5 tahun, asuransi mau nggak? Pasti mau, Pak. Tapi kalau sudah 35 tahun ya, tidak di-maintain, tidak ada kelasnya, kalau tidak di-disclose bagaimana, Pak? Oke. Kalau terjadi suatu peristiwa, ya kan? Itu yang menjadi penting sebenarnya dua belah pihak harus melakukan satu disclosure, Pak. Oke. Nah, ini yang namanya undang-undang dan kita berada dalam industri yang menurut saya juga sebetulnya masyarakat luas banyak berpendapat mungkin dalam kondisi ini, wah itulah kenapa industri asuransi begitu kompleks. Ya. Ya kan? Tapi kalau saya melihat adalah sebetulnya yang dipentingkan adalah bahwa teman-teman harus mengerti kondisinya bahwa yang tadi ya, underlying utmost good faith. Ya. Ya, duties of disclosure. Karena itu yang menurut saya yang quite clear gitu kan. Itu yang paling kritikal baik dari sisi tertanggung dan juga sisi penanggungnya. Nah, sekarang dari sini dengan kondisi yang ada seperti ini, menurut Pak Nugraha apakah sudah ada atau proses yang sedang dilakukan di MK ini sudah sampai dengan ke OJK, Pak Nugraha kira-kira, dan apa kira-kira menurut Pak Nugraha tanggapan OJK terhadap kondisi ini, Pak? Ya, Mas Yuda kan bisa melihat hari ini Ya? ya, atau tanggal 23 kalau tidak salah itu media asuransi juga sudah menyampaikan beritanya bahwa OJK mendukung, Pak, untuk mempertahankan pasal 251. Ya. Kenapa? OJK mengerti sebagai regulator harus melindungi tertanggung juga melindungi penanggung. Kalau yang dilindungi hanya satu, industri tidak akan menjadi tumbuh kan, Pak. Tidak selamat juga, tidak bisa menjadi baik juga karena yang dilindungi bukan hanya satu, harus dua-duanya, Pak. Ini harus seimbang. Kalau yang dilindungi hanya tertanggung, penanggungnya tidak dilindungi bisa kolaps. Bahwa industri ini kan pendukung ekonomi nasional. Ya. Kalau tidak ada asuransi bagaimana? Ya, kalau terjadi suatu peristiwa kebakaran yang sangat masif, pada gempa bumi, lalu tidak ada asuransi bagaimana memproteksi? Maka sebenarnya dua-duanya harus dilindungi. OJK mengerti, Pak. OJK paham, lalu menyampaikan bersama-sama pemerintah mendukung pasal 251 ini harus dipertahankan. Karena memang melindungi asuransi juga melindungi konsumen gitu, Pak. Selain contoh pasal 251 ini gitu ya, Pak Budi, kira-kira ada nggak yang mungkin, oh ini nih contohnya nih, kalau ini kita kan sekarang lagi specifically atau secara khusus membahas pasal 251. Ada satu pasal contohnya yang sudah ratusan tahun pasti berlaku sampai sekarang. Ada nggak satu? Oh banyak. Contohnya yang hubungan kita dengan kehidupan sehari-hari, kira-kira apa, Pak Budi? Ini biar sama-sama kita di KUHD itu asuransi kan diatur banyak, Pak. Ada asuransi kebakaran, ada asuransi tanaman sudah ada, Pak. Di KUHD itu. Di KUHD? Iya. Kemudian ada asuransi kebakaran tadi sudah ya. Kemudian kesehatan jiwa ada juga diatur di KUHD, Pak. Di KUHD yang 117 tahun yang lalu. Betul, Pak. Kita lihat pasal yang berlaku ya, Pak. Selain pasal 251 ya, itu banyak sekali loh, Pak, pasal-pasal yang terus berlaku saat ini yang digunakan oleh industri kita, Pak. Yang menggunakan pasal 251, selain pasal 251 tadi ya. Jadi kita bisa baca ya bab 11 ya. Bab 11 bab 9 ya. Bab 9 asuransi atau pertanggungan pada umumnya. Inilah sebenarnya asuransi itu mengacu berdasarkan pada KUHD bab 9 ya.
asuransi pada umumnya. Itu pasal 246 sampai dengan pasal 286 ya. Itu kan banyak sekali ya, itu mengenai asuransi atau pertanggungan pada umumnya. Kemudian asuransi atau pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, ya kan? Terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipaneni. Asuransi apa namanya itu tanaman itu kan baru berapa tahun yang lalu di Indonesia itu Ya. baru dikembangkan. Padahal ini sudah 117 tahun yang lalu loh Pak, sudah ada Pak. sudah diatur bahkan Sudah di dalam diatur kitab di undang-undang dalam, ya. hukum dagang ini ya. Nah kemudian juga tentang pertanggungan jiwa. Oke. Sudah diatur juga Pak. Nah inilah sebenarnya kenapa KUHD itu masih relevan. Ya memang nyatanya relevan sampai saat ini. Oke. Jadi bukan hanya pasal 251 tapi seluruh pasal yang terkait dengan asuransi itu pun masih sangat relevan karena sudah diatur sedemikian rupa Betul. di dalam KUHD yang tadi dibilang merupakan produk di tahun 1900 berapa tadi maaf? 1800, iya kan sudah 100 117 tahun yang lalu ya. tahun yang lalu, Ya, Pak. silakan dihitung. Ya udah. Maksudnya produk yang sudah 117 tahun yang lalu Iya, gitu ya. masih relevan sampai sangat saat ini. relevan. Kalau yang berhubungan dengan contohnya gini, balik lagi kan kalau tadi ini saya jujur sangat menarik Pak Nugraha ya, bahwa produk-produk perundang-undangan yang berlaku di seluruh dunia itu masih menggunakan produk-produk yang memang sudah ditetapkan atau ditentukan. Kira-kira apa analoginya gitu ya? Kesamaan ini sehingga terus berlaku. Apakah ini karena dasar? Ini adalah dasar, sama kayak Undang-Undang Dasar 45 itu masih berlaku sampai sekarang. Nah, gimana Ya. Pak Nugraha melihatnya, Pak? Jadi asuransi itu kan tadi tidak di Indonesia kan Pak awalnya. Ya, di Inggris tadi Ya. abad ke-12 Abad ke-12. yang lalu dan prinsipnya juga sama Atmos Good Fit tadi. Masih berlaku sampai sekarang secara internasional. Bapak bayangkan kalau kita tidak menerapkan Atmos Good Fit. Padahal reasuransinya ada di luar negeri. Ya. Bagaimana kita tidak menerapkan padahal di atasnya menerapkan? Kan menjadi susah kan. Nanti proteksinya asuransi itu kan harus ada reasuransinya juga. Ya. Selain dari koasuransi yang menanggung bersama-sama antara perusahaan asuransi juga dia harus reasuransi juga. Setelah reasuransi bisa di Indonesia, bisa ke luar negeri ya. Kalau jaminannya atau prinsip-prinsipnya tidak sama secara universal, secara internasional tidak sama, kan berbahaya Indonesia sendiri yang tidak menerapkan Atmos Good Fit contohnya. Terus bagaimana kita kan tidak menjadi negara yang tidak mengikuti perkembangan dunia atau tidak mengikuti aturan dunia begitu Pak. Oke, jadi nah ini saya mungkin tidak mau membahas bahwa ya kita mau ribuan yang tahun yang lalu kitab suci kan masih berlaku kasarnya Iya, gitu. berlaku, Apakah ini bisa diambil jadi kasarnya gini Pak. Inilah merupakan dasar. Inilah merupakan hukum dasar bahwa utmost good faith ya yang akan menjadi landasan. Ya atau istilahnya kitab sucinya asuransi lah. Itu mungkin. Apakah saya bisa bilang seperti itu? Sehingga mau sampai kapanpun ini akan tetap relevan karena ini sudah dipikirkan dari dulu. Ini merupakan the Bible of insurance gitu. Bisa mungkin apakah bisa seperti itu? Saya sih tidak menyamakan ya Pak antara undang-undang dengan kitab suci ya. Betul. Karena kitab suci itu tidak bisa dirubah. Yes. Tetapi undang-undang bisa Masih dirubah. bisa dirubah. Ya. Oke. Harus mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, disitulah sebenarnya teman-teman di industri ya itu kan harus melakukan satu riset yang terus-menerus Pak. Oke. Kira-kira ini masih relevan atau tidak? Kalau tidak relevan pasti regulator juga akan melakukan satu perubahan, ya kan? Nah, disitulah sebenarnya yang bagaimana yang industri kita ini harus sehat. Sehat itu kan tidak harus menguntungkan para pihak aja Pak ya, harus pihak tertanggungnya dia harus diuntungkan, asuransi diuntungkan, reasuransi diuntungkan. Nah di Indonesia itu kan selain dari tadi Pak ya, kalau si tertanggung tidak memahami, juga masih ada lagi kawan-kawan di industri, di Aparindo ya, atau Apari yang memiliki satu kompetensi di bidang pialang asuransi Pak. Tertanggung ini kan bisa meminta satu konsultasi atau melakukan satu penutupan asuransi melalui pihak pialang agar ini sama-sama orang yang mengetahui asuransi Pak. Nanti kan si pihak pialang asuransi bertindak untuk atas nama tertanggung Pak. Ya, betul. Mereka akan melindungi atau melakukan satu bantuan atau konsultasi terhadap apa yang akan di cover oleh tertanggung kepada asuransi yang memiliki keilmuan yang seimbang. Oke. Jadi tertanggung ini kan tidak harus langsung kepada asuransi Pak, bisa melalui tadi pialang yang nanti
dia dilindungi oleh pialang. Betul. Kalau tidak mengerti terhadap kondisi polisnya, maka bisa meminta konsultasi kepada pialang. Dan pialang ini kan gratis, Pak. Jadi tidak dibebani. Betul, sampai dengan terjadinya perjanjian Iya, lah ya. kan tidak Iya, dibebani, betul, betul, tidak betul. membebankan kepada Konsultasi itu tertanggung. tidak dibebankan kepada tertanggung. Iya. Siapa konsultasi dong, produk asuransi yang seperti Iya, apa yang betul. cocok sama saya gitu ya. Betul, Pak. Nah, itulah mungkin ya kalau sudah melalui pialang asuransi, maka akan seimbang kedudukannya. Tidak seolah-olah tertanggungnya menjadi lemah kan. Mereka punya ilmu kan, dua-duanya memiliki ilmu yang sama, bernegosiasi, dibantu tertanggungnya berkontrak atau melakukan satu perjanjian asuransi, maka perjanjian menjadi seimbang. Yang kita harapkan perjanjian seimbang, Pak. Oke. Tidak boleh juga asuransi yang mensyaratkan terlalu banyak, Pak. Ya. Kadang-kadang kita menemukan juga Ya. pada teman-teman di asuransi yang mensyaratkannya terlalu banyak, lalu yang tidak relevan, itu jangan juga, Pak. Kita harus seimbang ya. Si tertanggung harus dilindungi, penanggung juga jangan arogan gitu, Pak. Ya. Jangan mensyaratkan yang terlalu banyak, akhirnya klaimnya susah. Itu kan menjadi satu kredit point juga buat tertanggung akan memilih asuransi yang benar-benar melindungi kan, Pak. Oke. Ya, jangan asuransi yang susah klaimnya, jangan, Pak. Ya, kalau haknya tertanggung sudah syaratnya sudah dipenuhi, segera dibayar, Pak. Dan OJK sudah membatasi juga waktunya, 30 hari, Pak, maksimum. Setelah terjadi kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, 30 hari harus membayar. Oke. Nah, kalau si tertanggung merasa keberatan bisa melaporkan kepada OJK. Ya. OJK akan membantu, memberikan fasilitas bantuan kepada tertanggung agar klaimnya dibayar. Ya. Gitu. Nah, mungkin ini yang terakhir Pak Nugraha kita diskusi pada hari ini sangat menarik sekali. Emang bagi saya pribadi sebagai orang awam yang tidak begitu mengerti tentang hukum gitu ya, dengan Pak Nugraha yang sangat syarat sekali dengan praktisi advokasi dan praktisi hukum gitu ya. Klaim ini kan merupakan satu hal yang memang sangat, tadi kita sudah diskusi mengenai ya kita harusnya bisa menghitung berapa banyak yang kita sudah bayarkan klaim dibandingkan yang kita tolak klaimnya. Mengenai dispute. Oh, baik. Ya, sedikit mengenai dispute ya. Ini kan sering terjadi sekali bahwa pihak tertanggung merasa dirugikan terhadap klaim yang tidak dibayar. Kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan baik dari sisi industri, kemudian juga dari sisi masyarakat pada umumnya untuk menghadapi potensi dispute yang akan terjadi di kemudian hari, Pak Nugraha? Ya, sebenarnya tadi aturan-aturan tadi, Pak ya. Pasal 251 itulah sebenarnya kunci. Kalau pasal 251 diikuti oleh tertanggung, kemudian pasal-pasal yang lain, penanggung juga harus duty of disclosure tadi ya, mengungkapkan fakta materialnya. Penanggung juga mengungkapkan faktanya terhadap polisnya. Polisnya seperti ini ya, dijelaskan. Dan sekarang itu sudah ada undang-undang atau POJK yang mengatur loh, Pak, bahwa polisnya harus berbahasa Indonesia juga. Harus dua bahasa kalau berbahasa Inggris. Sudah diatur. Jadi memudahkan tertanggung untuk mengetahui isi kontraknya atau isi perjanjian atau polisnya. Dia harus mengerti. Dan kemudian juga tadi si tertanggung ini juga harus mengumumkan faktanya, Pak. Kalau dua-duanya ini saling memahami, saling mengumumkan faktanya, perjanjian seimbang, seharusnya dispute itu hilang. Harusnya. Kalau sudah faktanya sudah diungkapkan, terjadi satu peristiwa atau evenement, dan si tertanggung melengkapi dokumen, harusnya asuransi segera membayar, Pak. Karena klaim itu adalah pelayanan. Produk asuransi itu bukan produk asuransi, Pak. Bukan, klaim, Pak. Iya, betul. Coba bayangkan, punya polis itu kalau tidak pernah klaim, ada apa manfaatnya? Hanya kertas, Pak. Kertas, betul. Iya. Begitu terjadi peristiwa, contohnya mohon maaf, pabriknya terbakar. Polis ini menjadi proteksi kan, Pak. Inilah manfaat dari polis itu. Sebelum terjadi evenement, dia tidak berfungsi, Pak. Hanya polisnya disimpan di laci atau di safety box gitu ya. Tapi begitu peristiwa terjadi, manfaatnya ini, Pak, terjadi kan. Nah, kami harapkan ya para pihak, baik tertanggung maupun penanggung sama-sama, Pak, ungkapkan faktanya, sampaikan yang sesungguhnya, buktikan ya klaimnya kalau memang terjadi klaim, jangan mengada-ada, jangan mempersulit, sampaikan sesungguh-sungguhnya, layani nasabah dengan baik. Itu Kak. Selesaikan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Saya rasa begitu ya, Pak ya. Ini jadi istilahnya it takes two to tango. Ya, betul Pak. ya, Pak ya. Betul-betul industri juga harus transparan. Transparan. Ya. Kemudian termasuk juga si tertanggung pun harus transparan terhadap any kinds of conditions. Dan kita terikat dalam satu perjanjian yang harus kita menghormati terhadap perjanjian itu. Ada pesan-pesan terakhir Pak Nugraha mungkin, Pak? Ya, teman-teman di industri khususnya, Pak ya, harus berbenah diri juga ya. Jangan sampai kita ini patronnya masih patron yang lama. Dunia berkembang, Pak. Dunia berkembang, hukum juga berkembang.
masyarakat Indonesia sekarang memiliki mindset yang cukup dinamis, Ya. berkembang, pengetahuannya juga sekarang cukup berkembang ya, Yes. mengerti terhadap kontrak-kontrak dia kritis, Ya. dan jumlah advokat juga bertambah. Ya. Lalu pembelaan hukum dari pihak sisi nasabah juga cukup masif Pak ya, sudah banyak yang bisa melindungi, bahkan banyak sekali teman-teman yang bergerak di bidang advokasi terhadap pelindungan konsumen. Jadi para pihak ini kita harapkan baik industri maupun tertanggung, hak dan kewajibannya dipenuhi Pak. Duty of disclosure, mengungkapkan fakta, ya, lalu menjelaskan polisnya, para pihak harus sepakat duduk bersama-sama, dibuka itu perjanjiannya secara terbuka, ya, jangan sampai ada yang disembunyikan. Bahkan Baik, pre-agreement mungkin ya, Iya. harus betul-betul sama-sama mengerti. iya, lebih baik kita berantem duluan Pak terhadap kontrak sebelum ditandatangani. Ya. Oh saya nggak mau ini, Iya, saya mau cover betul. ini, saya nggak bisa yang ini, begitu ya. Ya, setelah sepakat semuanya mengerti, baru ditandatangani. Maka dispute itu akan kecil. Ketika tidak saling menjelaskan, potensi dispute-nya akan menjadi besar. Nah, kalau dispute asuransi, sekarang OJK juga sudah memberikan layanan, Pak. Ya, diberikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Ya. Di sana ada mediasi, Ya. arbitrase, Arbitrase. juga ada penilaian mengikat, Pak. Jadi kawan-kawan di industri pergunakan ini, Pak. Kalau terjadi sengketa, jangan melakukan ke media, contohnya, Betul. melakukan suatu blow up atau apa, itu belum tidak sangat bermanfaat ya Pak. Tapi kalau ada sengketa, hubungi LPS SJK, mohon bantuannya untuk menyelesaikan, ya. Di sana ruangnya untuk menyelesaikan perselisihan, gitu Pak. Mudah-mudahan kami berharap ya, industri semakin baik, si tertanggungnya juga semakin baik Pak, saling melengkapi, dan industri menjadi maju, negara kita menjadi kuat, terus Indonesia maju. Ya, gitu. Semangat pagi. Semangat. Pak Nugraha, terima kasih buat kita ngobrol-ngobrolnya, buat diskusinya ini sangat menarik sekali ya. Saya sebagai seorang yang awam gitu ya, mungkin tidak hanya akan melihat apakah produk asuransi atau produk hukum itu merupakan produk yang lama atau dari zaman kolonial. Karena kita yang pertama harus kita perhatikan adalah jika kita ngomongin tadi Pak Nugraha, terima kasih sekali ya. Yang pertama adalah mengenai asuransi. Asuransi ini kita pakai, kita gunakan sebagai salah satu perlindungan terhadap potensi risiko yang tidak jelas di masa yang akan datang. Nah, untuk kita atau perusahaan asuransi bisa melakukan proteksi terhadap perlindungan tidak jelas, maka disclosure, ya, duties of disclosures dengan konsep underlying utmost good faith, ya, sama-sama beritikat baik, itu sangat penting. Ya, mutualisme. Ya, kita bayangkan jika seluruh elemen masyarakat, seluruh barang yang ada di Indonesia ini, ya, seluruh potensi risiko yang ada di Indonesia ini kita bisa asuransikan dan kita bersama-sama berkonsep dalam kolaborasi, ini akan menjadi sangat sehat dan berkesinambungan. It takes two to tango, baik perusahaan asuransi maupun juga tertanggung asuransi, itu harus kita saling berkolaborasi dan bekerjasama. Seperti tadi Pak Nugraha bilang, mengertilah produk asuransi yang dibeli sebelum ditandatangani, sebelum dibayar preminya, betul-betul mengerti apa saja yang terdapat dalam isi kontrak, ya, dan seperti kita sudah tahu sama-sama, khusus spesifik membahas pasal 251 ini masih sangat relevan, walaupun produk ini adalah produk yang sudah ada 117 tahun yang lalu, untuk memberikan perlindungan yang sangat jelas terhadap penanggung dan juga tertanggung. Semoga ini menjadi satu wawasan tambahan, karena ini merupakan, kalau menurut saya ini merupakan bahasan yang sangat berat ya. Hukum itu merupakan selalu bahasan yang sangat berat, karena bagi seorang awam itu kadang-kadang sulit untuk melihat atau mengerti gitu ya. Dan ini merupakan menjadi satu wawasan, cukup mengerti mengenai itikat baik bersama-sama untuk kita membangun industri ini lebih sehat, kuat, dan berkesinambungan. Saya dengan Yuda Wirawan selaku Ketua dari Komunikasi dan Publikasi Dewan Asuransi Indonesia mengucapkan terima kasih atas episode perdana Insurance Smart Talk. Semangat pagi. Terima kasih Pak Nugraha. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Pagi semua. Sehat.